Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Mohon maaf untuk hari ini kita belajar tentang besaran arus listrik ya. Oke, untuk yang AC atau alternating current. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang perbedaan tentang arus AC dan DC atau arus searah dan arus bolak-balik. Nah, sekarang kita belajar tentang besaran-besaran yang ada pada arus AC atau arus bolak-balik. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, nah ini kita belajar tentang besaran arus AC atau besaran alternating current ya untuk arus AC. Yang pertama ada arus maksimum atau IM atau IMAX ya. Jadi arusnya itu arus maksimum. Jadi arus yang maksimum ya teman-teman ya. Arus maksimum atau versi IM atau bisa disingkat dengan IMAX. Lalu yang kedua ada tegangan maksimum atau Vmax atau VM boleh. Jadi singkatannya boleh IMAX, boleh IM, Vmax atau VM. Ya. Lalu besaran selanjutnya ada arus efektif atau IF ya, berarti EFF berarti I efektif ya. Jadi selanjutnya kalau ada arus berarti ada tegangan, berarti tegangan V efektif atau tegangan efektif atau V efektif. Untuk selanjutnya ada arus rata-rata ya, ada arus rata-rata dan tegangan rata-rata. Nah, di sini ada arus maksimum, tegangan maksimum, arus efektif, tegangan efektif, arus rata-rata dan tegangan rata-rata. Yang banyak digunakan nanti adalah arus maksimum, arus efektif, tegangan rata-rata ya bisa digunakan, tapi nanti untuk kali ini jarang digunakan ya. Oke. Untuk arus maksimum adalah arus yang maksimal pada yang oleh arus bolak-balik. Tegangan juga tegangan maksimal. Berarti ada kalau pada osiloskop kita pernah mendengar V peak to peak ya, V peak itu bisa nyampe di sini. Jadi itu adalah tegangan maksimum. Arus efektif atau arus yang pada alat ukur gampangnya gitu ya. Nah, untuk rumus-rumusnya I efektif sama dengan IM ini arus maksimum ini per akar 2. Ya. Jadi untuk mencari I efektif adalah I maksimum bagi akar 2. Untuk tegangan efektif yaitu V efektif adalah Vm per akar 2. Sama, jadi kalau mencari V efektif tegangan maksimumnya dibagi akar 2. Nah, untuk mencari I bar atau I rata-rata adalah 2 IM per pi. Terus sama kalau mencari V bar atau V rata-rata adalah 2 Vm per pi. Atau menggunakan rumus lain, VRMS atau V efektif itu sama dengan setengah akar 2 Vmax. Sama kan? Ini setengah, dikasihkan setengah akar 2. Lalu VRMS-nya bisa jadi 0,707 kali Vmax, itu juga bisa. Hasilnya nanti sama. Jadi V efektif ini atau VRMS ini itu bisa diganti Vm per akar 2 atau setengah akar 2 kalikan Vmax atau 0,0707 Vmax. Itu untuk tegangan arus efektif dan tegangan efektif. Nah, untuk rata-rata adalah seperti Vmax ya, 1 ditambah 1 sama dengan 2 per pi Vmax. Sama kan, 1 tambah 1 kan 2 ya. Ini kan 2 kali 1 kan 2, berarti 2 per pi Vmax. Atau 2 per pi adalah 0,636 kalikan Vmax. Nah, ini untuk mencari V rata-rata. Oke, begitu paham ya untuk hal ini ya. Jadi ada arus maksimum, tegangan maksimum, arus efektif, tegangan efektif, arus rata-rata, dan tegangan rata-rata. Nah, di sini ada nilai maksimum. Apa sih nilai maksimum itu? Adalah nilai maksimum, yaitu nilai yang ditulis sebagai Vmax atau Vm, atau kalau dalam arus itu adalah IMAX atau IM. Dalam arus bolak-balik terdapat dua nilai maksimum, yaitu maksimum positif dan maksimum negatif. Berarti ketika
ini gelombangnya. Ketika pas di sini ini adalah tegangan apa namanya maksimum positif, ketika paling di bawah sini adalah maksimum negatif. Bila dari puncak ke puncak ini disebut peak to peak. Jadi seperti itu. Ya. Nah, lalu nilai yang kedua yaitu nilai efektif atau root mean square atau RMS. Dan nilai tegangan atau arus bolak-balik AC yang dapat menghasilkan panas sama dengan panas yang dihasilkan tegangan arus DC. Nah, untuk rumusnya ini ya, jadi kayak tadi, efektif adalah IM IM per akar 2. Atau V efektif, VF ini ya. Sama dengan VM per akar 2. Kalau sama tadi ya. Jadi IF sama dengan 0,07 kalikan Imax ataupun VF sama dengan 0,07 kalikan Vmax. Nah, untuk nilai rata-rata rumusnya ini ya, berarti saat tadi ya I bar sama dengan 2 IM per Pi, untuk V bar adalah 2 VM per Pi. Nah, nilai rata-rata suatu arus atau dan tegangan dalam suatu periode tertentu berarti di rata-rata nilainya berapa itu. Jadi nilai rata-rata yang terdiri antara nilai maksimum, nilai efektif itu dan nilainya rata-ratanya berapa. Nah, untuk memahami itu ya, teman-teman masih ingat osiloskop ya. Ini ada tegangan vertikal. Ada tegangan vertikal, ada vertikal, maksudnya gini, ada vertikal untuk tegangan. Jadi kalau kita mengukur ini, jadi arahnya kalau ke bawah, vertikal ke atas ke bawah itu untuk tegangan, sedangkan untuk horizontal ke sini itu untuk mengukur waktu. Jadi jika satu kotak sama dengan 1 volt, masih ingat ya, jika satu kotak ini ini adalah 1 volt, maka 2 kotak adalah 2 volt. Ini 2 kotak adalah 2 volt. Jika Vmax adalah 4 volt, berarti Vmax itu berarti ini sampai sini ya. Ini 4 volt. Maka V efektifnya berapa? V efektif adalah Vm per akar 2 sama dengan 2 per akar 2. V rata-ratanya berapa? 2 Vm 2 kali 4 dibagi pi volt, ketemu rata-ratanya. Atau 0,3 kali Vmax nya berapa? Vmax nya 4 ya, gitu. Vmax nya 4 berarti 0,3 kali 4 ketemu V rata-rata. Ketemu V ini ketemu 2,54 untuk V rata-ratanya. Untuk periodenya nanti ya. Nah, tadi kan untuk mencari tegangan ya di sini ya. Ya, untuk mencari tegangan. Nah, tapi di sini nanti kita mencari periode waktunya. Nah, ini untuk vertikal tadi untuk ukur tegangan, sekarang kita ke horizontal. Horizontal itu untuk ukur waktunya, ya, untuk waktu atau frekuensinya. Jika satu kotak itu adalah 1 detik, jika satu kotak itu adalah 1 detik, maka 2 kotak adalah 2 detik, ya. Kalau ditanya berapa periodenya dalam satu satu gelombang, artinya satu gelombang sampai sini teman-teman ya. Itu sampai sini, jadi ada berapa? Satu kotaknya 1 detik, berarti dia membutuhkan waktu 4 detik dalam satu gelombang. Ini butuhnya ini sampai sini itu 4 detik. Berapa frekuensinya? Kalau disuruh frekuensinya adalah seperti adalah 1/4, maka hasilnya frekuensinya adalah 0,25 Hz. Ya. Nih, untuk latihan, jika satu kotak vertikal 3 volt dan satu kotak horizontal ada 5 detik, maka tentukan tegangan maksimum, tegangan efektif, tegangan rata-rata, periode, dan frekuensinya. Wah, nah nanti kalian kerjakan dulu ya. Oke, latihannya tugas, ini tak escape aja nanti
kalian cari dibuat tugas ya. Jadi ini latihan 1 untuk tugas 1. Jadi nanti tentukan tegangan maksimumnya, tegangan efektif, tegangan rata-rata, periode dan frekuensi dengan pengetahuan ini. Ini kan hasilnya, nanti kalian cari yang secara pakai rumus yang tadi ya. Untuk latihan yang kedua, sebuah hambatan sebesar 50 ohm dihubungkan dengan sumber Vmax-nya 200 volt, Vmax-nya 200 volt. Tentukan besarnya arus rata-rata yang mengalir pada hambatan. Jadi ada Vmax. Nanti seperti apa? Kita mau disuruh mencari apa? Besarnya arus rata-rata. Maka kalian harus mencari, di sini ada Vmax, harus mencari V rata-rata, baru bisa ketemu arus. Jadi V sama dengan kan ada V sama dengan I kali R, tapi V nya ini adalah Vmax. Harusnya kalau suruh mencari R rata-rata, V nya dibuat menjadi V rata-rata. Ini hasilnya, nanti bisa kalian buat latihan ya. Jadi hasilnya ini Vmax sama dengan 200 volt, V rata-ratanya 0,036 kalikan 200, ini ketemu V rata-ratanya. Sehingga kalau tegangan rata-rata dibagi hambatan, maka ketemu I rata-rata, sehingga ketemu rata-ratanya ini. Nah, kalau menggunakan rumus yang 2 Vmax per Pi sama dengan 2 kali 200 per 3,14 ketemu 127,3. Untuk mencari rata-ratanya, jadi nilainya hampir sama ya. Rata-ratanya ketemu 2,546. Atau dengan rumus yang lain, Imax sama dengan, jadi kita tentukan Imax-nya dulu, ketemu 4 ampere, lalu setelah itu dibuat I rata-ratanya. 2 kali 4 dibagi 3,14 ketemu 2,547. Gitu ya teman-teman ya. Untuk latihan ini 3 dengan beban 20 watt, ternyata tegangan yang terukur adalah 200 volt. Ya, tegangan yang terukur itu tegangan efektif ya. Jadi tegangan terukur itu tegangan efektif. Maka hitunglah tegangan maksimal, arus maksimal, tegangan rata-rata, arus rata-rata, dan tegangan efektif serta arus efektifnya. Nah, ini dibuat tugas saja ya. Jadi teman-teman nanti ini nanti di latihan nanti ada tugasnya 2. Yang pertama di latihan 1 tadi, yang kedua di latihan 3 ini. Jadi ada 2 tugas, nanti tolong dikerjakan, dikirim di Sunan. Demikian teman-teman, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.